Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku yang soleh dan soleha. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan hati yang bahagia. Nah, pada pertemuan kali ini pasti kalian ada yang melihat beda dari backgroundnya yang Pak Acep tampilkan. Wah, Pak Acep ini eh, template backgroundnya keren kayak yang biasa saya mainin. Nah, supaya tidak bosan tampilannya ya, tampilannya Pacep usaha tampilan-tampilan yang menarik, yang semoga dengan tampilan-tampilan yang menarik kamu juga menjadi lebih semangat untuk memperhatikannya dan memahaminya. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia, melanjutkan materi sebelumnya yaitu masih tentang karangan teks paragraf. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenisnya. Ya, jenis-jenis teks paragraf tuh ada jenis-jenis apa aja sih? Yang pertama yaitu teks paragraf deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Ya, jadi ada berapa? Ada 5. Yang pertama deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Nah, teks deskripsi itu seperti apa sih? Paragraf deskripsi itu adalah paragraf deskripsi itu adalah jenis karangan yang menggambarkan sesuatu. Deskripsi ya, namanya juga deskripsi, jadi menggambarkan sesuatu. Jadi sehingga pembaca itu seolah-olah dengan baca paragrafnya itu seolah-olah bisa melihat itu gitu. Jadi menggambarkan sesuatu, maka itu disebut tentang paragraf deskripsi. Ciri-cirinya itu menggambarkan sesuatu sudah jelas, memberikan kesan sesuatu pada si pembaca dan bersifat objektif, yaitu deskripsi. Jadi deskripsi itu menggambarkan sesuatu. Nah, contohnya yaitu ini bisa kalian baca. Di sini itu menggambarkan sebuah gunung, makanya dia deskripsi gunung itu indah, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu gunung ya. Jadi ini teks ini menggambarkan tentang deskripsi. Nah, selanjutnya itu paragraf teks narasi. Nah, paragraf narasi adalah jenis karangan yang menceritakan. Nah, kalau narasi namanya juga narasi, menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Biasanya itu secara urut. Ya, biasanya dia itu berurutan ceritanya. Nah, itu namanya narasi, ya. Karangan atau paragraf yang menceritakan kejadian atau sesuatu. Ciri-cirinya yaitu ada pelakunya, ada objeknya, ada kejadiannya, ya. Dijadikan secara urut dari awal sampai akhir berurutan, ya, berisi kerangkaian kejadian. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi kalau ada paragraf, ada pelakunya di cerita itu, ada urutannya dari awal sampai akhir, maka itu disebut narasi. Dia menceritakan sesuatu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini menceritakan tentang kota Jogja dari dulu sampai sekarang. Ya, ini menceritakan ada pelakunya, ya, pelakunya orang-orang Jogja, para mahasiswa, ya, nah, wisatawan, itu pelakunya. Ini kalian baca saja, ada di modul, ya. Nah, selanjutnya yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi itu adalah paragraf yang memberikan penjelasan, memaparkan sesuatu, ya. Jadi kalau paragraf menjelaskan sesuatu itu namanya eksposisi, dan juga di dalamnya itu didukung oleh fakta dan data, ya. Menjelaskan sesuatu, memaparkan sesuatu, ya, penjelasan atau pengetahuan itu disebut eksposisi. Ciri-cirinya adalah berisi penjelasan, otomatis penjelasan suatu informasi supaya kita paham. Nah, kalau paragraf itu berisi penjelasan supaya kita paham, maka itu adalah eksposisi. Dan biasanya ada faktanya, objektif, dan prosesnya dari peristiwa yang terjadi. Contohnya ini, kalian baca saja. Di sini ada menjelaskan tentang COVID-19. Nah, ini menjelaskan informasi, ada faktanya. Biasanya kalau fakta itu, paragraf berupa fakta itu biasanya ditampilkan dengan adanya angka-angka. Biasanya kalau ada angka-angka itu berarti fakta, ya, gitu. Karena angka tidak bohong. Nah, itu eksposisi, ya, COVID-19. Di sini menceritakan, menjelaskan COVID-19. Nah, selanjutnya yaitu paragraf argumentasi. Argumen itu pendapat. Nah, jadi argumentasi itu adalah paragraf yang membuktikan kebenaran,
Jadi membuktikan suatu kebenaran. Jadi berargumen, kita beradu argumen itu membuktikan kebenaran. Biasanya kalau orang yang berargumen itu harus dibuktikan dengan data dan fakta. Gitu. Nah, ciri-cirinya biasanya pendapat atau gagasan dari seseorang dilengkapi fakta dan data yang jelas. Biasanya membuktikan suatu kebenaran atau argumen pendapat seseorang, gagasan seseorang dengan berupa data, fakta, maka itu argumentasi. Contohnya nih. Ya, di sini argumen seseorang tentang pendidikan di Indonesia. Gitu ya. Kalian baca saja, ada juga di modul ya. Budayakan baca ya. Ingat, hati yang bahagia. Nah, selanjutnya yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi itu biasanya ajakan. Nah, di sini dijelaskan nih, paragraf persuasi itu mempengaruhi pembaca sehingga pembaca melakukan seperti apa yang ditulis. Nah, jadi paragraf persuasi itu adalah sebuah tulisan yang mengajak pembaca supaya melakukan itu. Nah, itu namanya persuasi. Jadi kalau ada bacaan dia isinya ngajak, berarti itu persuasi. Nah, ciri-cirinya berupa ajakan, bujukan, ya, menarik perhatian untuk membaca. Oke. Nah, di sini itu paragraf persuasi contohnya. Di sini masalah sampah. Nah, di akhir dia ada kata mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu ajakan. Maka ini disebut dengan persuasi ya. Ada membicarakan masalah sampah kemudian mengajak untuk ayo jaga lingkungan. Nah, itu namanya persuasi. Nah, selanjutnya instruksi tugasnya yaitu yang terakhir nih, instruksi tugasnya adalah kamu baca karangan yang kemarin sudah kamu buat. Jadi kemarin kamu sudah buat karangan 3 paragraf, nah itu kamu baca. Kemudian kamu amati. Setelah kamu baca, kamu amati karangan itu. Setelah itu kamu tulis kira-kira karangan kamu itu jenisnya apa ya? Deskripsi, narasi, argumentasi, eksposisi, apa persuasi. Nah, setelah kamu baca, amati, kamu tentukan kira-kira karangan kamu yang mana ya. Nah, terus tulis di bawahnya dengan tulisan jenis karangan ini adalah karangan nah. Kayak gitu ya, paham ya? Jadi kamu baca, amati, kamu tentukan jenis karangan yang kamu tulis itu yang mana. Apakah deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Tulisnya di bawahnya, di bawah karangan itu, jenis karangan ini adalah karangan narasi. Bisa dipahami? Oke, ada di Instagram ya, Bapak upload ke Instagram juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.